bersama saya dan Hai. Undang-Undang Hammurabi adalah salah satu hukum tertulis tertua dan terlengkap yang diproklamirkan oleh seorang raja Babilonia, Hammurabi, yang memerintah sekitar tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Undang-Undang Hammurabi mengandung 282 aturan yang mengatur banyak hal seperti ketentuan ekonomi, hukum keluarga, hukum kriminal, hingga hukum sipil. Secara lebih spesifik, apa sih Undang-Undang Hammurabi itu dan apa latar belakangnya? Oke, mari kita simak sejarahnya. Selamat datang di Babilonia, sebuah wilayah bagian Mesopotamia kuno. Babilonia berlokasi di sepanjang sungai Efrat yang didirikan lebih dari 4000 tahun silam, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, oleh orang berbahasa Akkadia dari selatan Mesopotamia. Semenjak berdirinya, Babilonia terus berkembang dan tumbuh pesat menjadi daerah dengan adidaya militer, kaya raya, agrikultur hebat, irigasi yang maju, dan menjadi wilayah berpengaruh di bawah kepemimpinan Raja Hammurabi yang memerintah dari 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Raja Hammurabi memerintah Babilonia selama 42 tahun dan pada tahun ke-30 berkuasa, ia mengekspansi wilayah-wilayah di sepanjang sungai Tigris dan Efrat. Ia menggulingkan kerajaan Assyria, Larsa, Esunna, dan Mari hingga hampir semua wilayah Mesopotamia kuno berada di bawah kekuasaannya. Karena wilayah kekuasaan Babilonia yang meluas, dengan otomatis mereka menjadi wilayah kosmopolitan dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda. Hammurabi pun mau mengakomodir semua suku dan membuat sebuah undang-undang universal Babilonia untuk melindungi, mengakomodir kepentingan dan menjaga kestabilan para pengembara, pedagang Assyria, aristokrat Babilonia, budak, ibu rumah tangga Sumeria, dan kelompok lainnya. Dengan adanya undang-undang ini, Hammurabi sukses menghilangkan perselisihan dan pertumpahan darah antar suku. Undang-undang ini dinamai dengan Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi merupakan salah satu hukum paling lengkap dan tertua yang diproklamirkan oleh Raja Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ditulis pada monumen batu yang dipahat. Di bagian atas monumen terdapat pahatan Hammurabi yang tengah berdiri menerima hukum dari Shamash, dewa keadilan Babilonia. Setelahnya terdapat bagian kata pengantar yang mengatakan bahwa Hammurabi datang untuk menegakkan aturan kebenaran di negeri Babilonia. Di bagian pahatan yang lain terdapat isi hukum yang mengatur banyak hal yang berjumlah hingga 282 hukum. Undang-Undang Hammurabi juga merupakan salah satu hukum tertua yang menganut asas lex talionis, atau asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama atau membayar ganti rugi setimpal, atau disebut dengan istilah populer eye for an eye. Undang-Undang Hammurabi juga menjadi salah satu hukum tertua yang menganut asas praduga tak bersalah dan memberikan hak kepada terduga dan penduga untuk mengumpulkan bukti. Undang-Undang Hammurabi mengatur ketentuan ekonomi seperti harga, tarif, dagang, dan upah minimum pekerja. Juga mengatur hukum keluarga seperti pernikahan dan perceraian, hukum kriminal seperti pembunuhan dan pencurian, hingga hukum sipil seperti perbudakan dan utang. Beberapa isi hukum Undang-Undang Hammurabi yang populer adalah Hukum 196 yang berisi, kalau seseorang menghancurkan mata orang lain, maka mereka mesti dihancurkan matanya juga. Jika seseorang mematahkan tulang orang lain, maka mereka mesti menghancurkan tulangnya pula. Jika seseorang menghancurkan mata seorang yang merdeka atau mematahkan tulang, maka ia wajib membayar 1 emas mina. Jika seseorang menghancurkan mata budak seseorang atau mematahkan tulangnya, maka ia mesti membayar 1,5 harganya. Hukum 22 di Undang-Undang Hammurabi juga mengatur tentang pencurian, hukum 129 tentang perzinaan, hukum 3 tentang sumpah palsu, dan hukum-hukum lainnya.
Undang-undang Hammurabi terlihat berusaha mencapai kesetaraan hukum, tetapi masih terdapat bias ketidaksetaraan, seperti sanksinya bisa saja ringan atau malah lebih berat tergantung kelas sosial, gender, atau budak. Misalnya, jika seseorang dokter yang atas tindakannya membuat pasien tewas, maka akan dipotong tangannya apabila yang terbunuh adalah pasien kaya raya. Sementara jika pasien budak, maka dokter hanya diberi sanksi finansial. Undang-undang Hammurabi juga sempat hilang selama ribuan tahun hingga kemudian ditemukan kembali pada tahun 1901 oleh arkeolog di Iran. Undang-undang Hammurabi membuktikan bahwa di zaman kuno ribuan tahun yang lalu telah ada hukum yang kompleks yang mengatur kehidupan yang sedikit mirip dengan hukum modern saat ini. Dari Undang-Undang Hammurabi, kita juga disuguhi bahwa betapa peradaban kuno menyimpan banyak sekali misteri yang terkubur lama dan menunggu untuk ditemukan. Okay, thank you guys for watching. See you later.